Nah, di sini kita akan kembali kepada pembahasan kita, ayat 14. Mari kita baca bagian ini, 1, 2, 3, iya. Mengapa Rasul Petrus berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Di dalam terjemahan yang lain, ada satu terjemahan, jika kamu dinista dalam nama Kristus, berbahagialah kamu. Terjemahan yang lain dari kata makarioi, diberkatilah kamu. Terjemahan yang lain, dikuatkanlah kamu, fortune. Jadi di sini saudara, dalam bagian ini mengajarkan kepada kita ternyata saudara, satu kebahagiaan rohani bukan dinilai hal yang bersifat lahiriah. Satu kebahagiaan rohani dinilai daripada hal substansi yang bersifat rohani. Jikalau kita boleh dinista karena nama Kristus. Tapi menariknya saudara, dikata ketika kita dinista karena nama Kristus, justru mengkonfirmasikan katanya roh kemuliaan ada dalam kehidupan kita. Nah, di sini saudara, banyak orang mempertanyakan, kenapa Rasul Petrus membedakan antara roh kemuliaan dengan roh Allah? Bukankah lebih mudah langsung mengatakan, sebab roh Allah yaitu Roh Kudus ada dalam hatimu? Beres. Ternyata dalam bagian ini Rasul Petrus mengatakan roh kemuliaan. Ini berarti mengkaitkan dengan apa yang pernah terjadi dalam kehidupan Kristus di kayu salib. Di mana Kristus mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemuliaan. Kristus yang mati sebagai orang yang dihina. Kristus yang mati sebagai orang yang dicaci maki, dianggap seperti sampah masyarakat. Justru kematiannya memiliki kemuliaan. Disitulah baru kita mengerti saudara, bagaimana seharusnya kita punya paradigma. Waktu orang Kristen ada meninggal karena tabrakan, meninggal karena kebakaran, jangan cepat-cepat kaitkan dengan dosa. Kenapa? Kalau hal itu terjadi dalam Kristus pada waktu kita misalnya hadir pada saat itu, dan kita melihat guru kita, Tuhan kita disalib. Kalau kita akhirnya mengkaitkan itu dengan dosa, disitulah kita baru tahu pengertian kita, pengenalan kita tentang kedaulatan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, begitu banyak yang tidak beres. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang dikatakan Petrus dikaitkan dengan Matius 5 ayat 11. Dan seluruh daripada Matius 5 dengan kata yang sama, yaitu makarios. Diberkatilah. Bukan saja bahagialah. Dan dikuatkanlah engkau. Itu arti dari kata makarios. Jadi di sini saudara, kita harus kejar itu. Kita harus kejar kebahagiaan rohani itu. Jangan kita berpikir kebahagiaan kita hanya bersifat lahiriah. Tidak, saudara. Kita tuntut kebahagiaan rohani itu. Nah, di sini saudara kembali lagi lihat. Kenapa Rasul Petrus percaya sekali dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Karena dia pernah mengalami. Dia pernah mengalami apa artinya dihina, namun dia bahagia. Dia pernah mengalami apa artinya dia disiksa, namun dia tetap bersuka cita. Nah, di dalam bagian ini, Rasul Petrus mengatakan kepada jemaat di Asia Kecil, jikalau engkau dihina, jikalau engkau dinista, engkau berbahagia, karena engkau boleh mengambil bagian daripada penderitaan daripada Kristus. Yang sama seperti pada waktu aku dengan murid-murid yang lain, pada waktu dihina, pada waktu dipermalukan oleh pemuka-pemuka agama, kami keluar bukan orang dengan orang yang kalah. Kami keluar dengan sukacita karena kami berbahagia. Nah, di sini saudara kita belajar kenapa memakai kata makarios. Karena melalui daripada hal itu bisa melahirkan pertumbuhan sukacita. Murid-murid pada waktu pulang daripada sidang agama itu, mereka dipermalukan, mereka dihina, mereka dianggap sebagai orang penyesat. Namun mereka pulang dengan sukacita. Bagaimana dengan kita? Nah, di sini saudara kita belajar. Ternyata saudara mempertumbuhkan sukacita. Alkitab pakai cara adalah kita harus mengalami penderitaan.
kita harus mengalami kehinaan, kita harus mengalami pergumulan. Kalau ini kita terjemahkan dalam konteks sekarang, mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai. Mungkin kita kehilangan daripada hal yang kita nikmati. Mungkin kita kehilangan daripada hal-hal yang bisa membuat kita terikat dengan comfort zone kita. Tapi pada waktu Tuhan izinkan semua itu akhirnya terhilang. Dan kita tetap percaya sama Tuhan. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Dan kita tetap bersikap dengan sukacita. Itu menunjukkan imanmu hidup. Menerjemahkan semuanya itu. Jadi kenapa orang Kristen disebut agama bernyanyi? Menurut orang luar. Orang Kristen disebut agama bernyanyi. Karena dalam keadaan suka, dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan sedih pun kita nyanyi. Nanti di surga kita juga nyanyi. Jadi mempertumbuhkan sukacita. Ternyata saudara, melalui jalan kita belajar menikmati Tuhan dalam kesulitan hidup. Belajar mempertumbuhkan sukacita. Yaitu kita belajar menikmati Tuhan di saat-saat yang sulit. Gampang kan kalau menikmati Tuhan di saat yang baik? Gampang tidak? Gampang, gaji lancar, bonus besar, fasilitas lancar, anak sehat-sehat, semua mobil tidak ada masalah walaupun terlambat 10.000, mobil tetap berjalan dengan baik, listrik berjalan dengan baik, semua berjalan baik, nggak ada berita duka cita. Wah, menikmati Tuhan, puji Tuhan, haleluya terus. Itu gampang, tapi menjadi pertanyaan, melahirkan sukacita yang sejati? No. Ternyata Rasul Petrus mengatakan, belajar menikmati Tuhan di saat sulit. Itu akan membuat engkau bersukacita. Jadi saudara, kita harus belajar bagaimana melalui keterbatasan, melalui kesulitan, kita menikmati Tuhan dalam penyertaannya. Amin.